Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-muhyitul alimur rabbu syahid, al-hasibul fa'alul khallaqul khaliqul bari'ul musawwir. Ya muhillal mushkilati ya Allah, sari'ul ijabah, amma ba'du. Sahabat Bonansa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan ini, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberi kenikmatan. Yang pertama adalah nikmat sehat jasmani dan rohani, dan yang terlebih adalah nikmat iman. Alhamdulillah, semoga kita digolongkan orang-orang yang mau bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Bonansa yang berbahagia, dan kita tidak boleh lupa juga untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan marilah kita ungkapkan qaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa dan selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sahabat Bonansa yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami akan sedikit mengingatkan khususnya untuk diri saya sendiri dan kepada pendengar radio Bonansa yang berbahagia, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Karena di dalam kehidupan tentunya kita tidak terlepas dari berbagai macam cobaan ataupun juga proses kehidupan yang tentunya kadangkala ada sesuatu yang menjadikan kita senang, dan juga tidak luput ada sesuatu yang kita tidak menyenangi ataupun kita merasa tidak enak, merasa dalam ketidakpantasan ataupun sesuatu yang tidak kita sukai. Biasanya yang tidak kita sukai adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sahabat Bonansa yang berbahagia, maka dari itu marilah kita menata hati kita untuk senantiasa ingat pada Allah atas anugerah di setiap saat yang kita jalani. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam berperilaku, berbuat dan berkarya ataupun melaksanakan sesuatu, untuk senantiasa kita mengawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan membaca ataupun kita mendasari setiap perilaku kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah dan pasti akan berpengaruh dalam hati kita dan juga mempengaruhi perilaku kita. Karena setiap manusia tadi ada sesuatu yang kita senangi ataupun yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka muncullah yang namanya kesetresan di dalam diri kita setiap saat. Stres kecil ataupun stres yang mungkin mempunyai dampak yang lebih ataupun lebih parah ataupun lebih mempengaruhi pada perilaku yang lain. Untuk itu, mari kita mengawali apa yang kita berbuat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim,
yang mempunyai ataupun keutamaan apabila kita mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana di dalam maqalah disampaikan, tidaklah seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kecuali setan meleleh seperti melelehnya timah di atas api. Di dalam maqalah ini memberikan motivasi ataupun memberikan dorongan untuk senantiasa berlindung, dan atas dasar rahmat Allah kita melaksanakan sesuatu dan menjadi sesuatu yang akan bermanfaat untuk diri kita yang langsung ataupun masih ditunda, ataupun kita punya harapan di kehidupan nanti, di kehidupan akhirat, yang kita harapkan amal kita digolongkan menjadi amal soleh, karena sudah diawali dalam gerak perilaku setiap saat dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Tentunya akan berbeda apabila kita tidak mengawali dengan bismillah. Perbuatan itu mungkin bisa menjadi sia-sia karena sesuatu yang terlepas dari niat yang benar. Di ungkapan lain, niat itu mempengaruhi yang menjadikan amal itu bisa baik ataupun bisa diterima sebagai amal ataupun tidak. Innamal a'malu binniyat. Semuanya perbuatan tergantung atas dasar niatnya. Maka ini untuk memperkuat, mari kita untuk senantiasa melaksanakan niat di dalam perilaku kita dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Pasti menurut maqalah setan tidak akan mengganggu kita, tidak akan membisiki kita untuk menjadi perbuatan yang tidak baik, karena kita berlindung atas dasar rahmat Allah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan di maqalah yang lain, sahabat bonansa yang berbahagia, tidaklah seorang hamba mengucap bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kecuali Allah yang maha luhur memerintahkan malaikat kiroman katibin, malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia, untuk mencatat 4.000 kebaikan di buku catatan amalnya. Sahabat bonansa yang berbahagia, tentunya kita mempercayai ini karena ada rahmat Allah ditancapkan di hati kita, yakni yang berbentuk iman ataupun percaya. Tanpa adanya iman, tentunya tidak akan mempercayai apa yang disampaikan oleh para ulama, para kiai, ataupun para nabi dan rasul, karena yang mempengaruhi, yang mendasari adalah iman. Sahabat bonansa yang berbahagia, semoga iman kita selalu subur, semakin tebal, dan semakin kuat. Sahabat bonansa yang berbahagia, kesetresan kita mungkin akan ataupun pasti akan ditepiskan dengan niatan dan kita membaca bismillah, yang harapannya tadi kita terhindar dari bisikan-bisikan setan, dan juga sahabat bonansa, amal kita, perbuatan kita itu akan dicatat dan menjadi kebaikan-kebaikan yang 4.000 kebaikan karena bacaan kita yang mendasari dari amal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apapun yang kita lakukan, mungkin sahabat bonansa saat ini sedang beristirahat, sedang bersantai dengan keluarga,
Mungkin sang istri yang tercinta sedang merebus air untuk membuatkan kopi sang suami, tentunya akan lebih menjadi amal yang utama apabila saat menyalakan kompor bismillahirrahmanirrahim di dalam hati, ataupun juga diungkapkan, dilafalkan, terserah sahabat Bonanza. Mau diungkapkan, mau di dalam hati, tidak menjadi masalah. Yang jelas kita mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka saat merebus air pun bisa menjadi ibadah, menjadi sesuatu yang bisa kita harapkan, bisa menolong kita nanti di kehidupan nanti, karena kita mengawali dengan bismillah. Belum lagi kita menyuguhkan, sang istri menyuguhkan pada sang suami, monggo mas diunjuk dengan senyuman, senyum yang manis, kemudian menyuguhkan air kopi, maka sang suami akan menyambutnya dengan hati yang nyaman, hati yang senang, maka menjadi tambahlah suatu kebaikan. Tentunya akan berbeda saat sang istri ataupun sang suami semuanya tidak ada dasar yang mendasari bahwa bismillah ataupun dengan kata-kata yang baik, tentunya bisa akan berbeda keluarnya. Kopi yang disuguhkan tidak begitu dihargai, terus kemudian sang istri merasa bisa agak tersinggung dan seterusnya. Tapi kalau niatannya insya Allah seperti tadi, maka akan menjadi tambah barokah, tambah kebaikan, dan dicatat 4.000 kebaikan untuk sang istri yang mengawali perbuatannya dengan bismillah. Dan sang suami saat menyeruput kopi dengan tenang, bismillahirrahmanirrahim, matur suwun sayangku, maka dicatat kebaikan 4.000 kebaikan, dicatat oleh malaikat katibin. Maka itulah yang menjadi motivasi kita untuk perbuatan-perbuatan dan perilaku berikutnya, dan akan menjadi harapan semoga itu bisa menolong kita nanti di hari kehidupan yang akan datang. Sahabat Bonanza yang berbahagia, di dalam makalah yang lain disampaikan, barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang sekali, maka tidaklah tersisa dari dosa-dosa sebesar dzarrah. Sahabat Bonanza, apabila kita membaca bismillah dalam usaha kita, selain punya motivasi, di sini kita mendapatkan kemurahan sayang Allah, kasih sayang Allah kepada umatnya dengan menghapus dosa yang kecil. Dosa kecil akan dihapus ataupun mendapatkan ampunan dari Allah, kita mengawalinya dengan membaca bismillah. Karena setiap perilaku, setiap tutur kata kita sering, sahabat Bonanza, saya sendiri kadangkala mungkin tidak sengaja menyakiti orang lain dengan lesan kita, ataupun juga dengan sikap perbuatan kita yang itu bisa menyakitkan orang lain. Itu harapan kita dengan mengawali perbuatan dengan membaca bismillah, ini termasuk hal yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Bonanza yang berbahagia, barang siapa menulis bismillahirrahmanirrahim, ini keutamaan lain sahabat Bonanza. Bismillah itu mengku berbagai macam keutamaan. Saat kita menulis lafal bismillahirrahmanirrahim dengan membaguskan tulisan itu sebagai bentuk pengagungan pada Allah,
maka diampuni baginya dosa yang terdahulu, dosa yang telah dilakukan, dan dosa yang akan dilakukannya. Saat kita menulis Bismillahirrahmanirrahim di lembaran buku catatan harian suatu misal, ataupun sahabat bonansa ada yang pengarang buku, penyusun buku, ataupun membuat puisi, membuat sanjungan kepada yang lain, dibubuhi di atasnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin akan bermakna dan berarti beda. Selain di makalah disampaikan, itu sarana kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah sesuatu yang telah kita lewatkan ataupun yang akan kita lakukan. Mungkin saat menulis surat cinta zaman dahulu kepada kekasihnya, kalaupun mungkin saat ini dengan WA ataupun dengan media sosial yang dilakukan oleh kita Bismillahirrahmanirrahim, tentunya itu lebih baik. Ataupun kita tidak menulisnya, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim saat mau memberikan pesan kepada teman kita, saudara kita, ataupun yang terkait dengan media sosial, maka itu akan mendapatkan suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bonansa yang berbahagia, menulis Bismillahirrahmanirrahim tadi bisa menghapus dosa yang telah dilakukan ataupun yang akan datang dari dosa-dosa kecil ataupun kesalahan-kesalahan yang kecil yang kadangkala banyak sekali kita tidak terasa ataupun berbuat tidak baik kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan kita menanamkan di dalam hati kita, membiasakan yang menjadi kebiasaan yang tidak dengan menggunakan berpikir spontanitas menjadi kebiasaan, itulah yang kita harapkan karena kita membiasakan. Tanpa adanya pembiasaan, saudara yang berbahagia, sahabat bonansa yang berbahagia, tentunya akan sulit, akan merasa berat, bahkan muncul dari bisikan setan, enggak ya. Nah, mungkin ada bisikan yang lain, sok. Nah, maka inilah termasuk salah satu dari godaan-godaan yang nampak ataupun yang langsung ataupun tidak langsung. Ini godaan siapa saja yang mau berbuat baik, tentunya ada cobaan, ada gangguan dan seterusnya. Sahabat bonansa yang berbahagia, semoga apa yang kita lakukan dalam profesi kita, profesi manusia berbeda-beda. Ada yang menjadi tukang cukur, ada yang mungkin menjadi petani, dan saat ini sedang duduk bersama keluarga, ataupun ada yang bermacam-macam. Marilah ini kita laksanakan dengan mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam perbuatan kecil ataupun sesuatu yang besar, ataupun program ataupun kegiatan yang besar, itu tidak dibedakan. Maka itu akan mempunyai kebaikan-kebaikan yang senantiasa berlipat ganda. Tetapi kalau kita tidak mengawali dari hal yang terkecil, mungkin kita akan meremehkan ataupun tidak mengindahkan, bahkan kita enggan, kita tidak mau melaksanakannya. Dari hal yang terkecil kita melaksanakannya ataupun memulainya. Sahabat bonansa yang berbahagia, keutamaan lain tentang Bismillahirrahmanirrahim, jika seorang ataupun salah satu di antara kamu sekalian menulis Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka hendaklah dia memanjangkan kalimat Ar-Rahman, Maha Pengasih.
Sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha luhur telah menghiasi lagi dengan bintang-bintang. Dia menghiasi malaikat dengan malaikat Jibril. Dia menghiasi surga dengan bidadari dan rumah-rumah megah. Dia menghiasi para nabi dengan Nabi Muhammad SAW. Dia menghiasi hari-hari dengan hari Jumat. Dia menghiasi malam-malam dengan malam Lailatul Qadar. Dia menghiasi bulan-bulan dengan bulan Ramadan. Dia menghiasi masjid-masjid dengan Ka'bah. Dia menghiasi kitab-kitab dengan Al-Quran. Dan dia menghiasi Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah menghiasi dengan perhiasan yang sangat indah dan sangat utama dan sangat mulia. Mari kita juga untuk senantiasa menghiasi amal keseharian, amal perbuatan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadinya susah, mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan. Yang tadinya punya beban hutang yang cukup lumayan, semoga Allah meringankan, meluaskan rezekinya sehingga bisa melunasi tanggungannya. Bagi yang mereka belum punya pekerjaan, semoga Allah lekas menunjukkan jalan untuk memperoleh rezeki darinya, yakni pekerjaan yang bisa menyampaikan kerengkuhan ridhonya. Bagi mereka yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah segera memilihkan dan menunjukkan mendekatkan jodohnya. Bagi kita semua yang senantiasa ataupun masih dirundung malang, semoga dalam segera mendapatkan sesuatu yang bejo. Bejo di dunia dan juga bejo di akhirat nanti. Sahabat Bonansa yang berbahagia, mangqala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abarari wa buri'a minal kufri wan nifaqi. Barang siapa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka namanya ditulis termasuk golongan orang-orang yang berbuat baik, dan dia terbebas dari orang kufur ataupun sifat orang kafir dan sifat orang yang munafik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala kemampuan kita, dan kita diberi kekuatan untuk mampu meninggalkan sesuatu yang dicegahnya, yang tidak boleh kita mau dan mampu meninggalkannya. Sahabat Bonansa yang berbahagia dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungannya, dan kita mengawali semua perbuatan kita dengan keutamaan-keutamaan, dan kita melakukan dengan ikhlas, melakukan dengan ridho, sebagaimana kita sering berdoa, raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sahabat Bonansa yang berbahagia, untuk belajar ridho ataupun Allah meluncurkan ridhonya kepada makhluknya,
melimpahkan ridhonya kepada makhluknya, tentunya tidak semudah yang kita bayangkan ataupun juga tidak sesulit yang kita takutkan. Karena ada ungkapan, ya, ada ungkapan dari salah satu kiai, nek iyo moso orao, nek ora masa iyo. Ini adalah kita tidak boleh selalu ketakutan dan kita tidak boleh selalu dalam keadaan sombong, mengandalkan diri kita tanpa memperhatikan semuanya. Itu adalah kemurahan Allah. Maka apabila kita sudah belajar mengarah ke sana, insya Allah dan pasti Allah akan senang kepada kita. Dan apabila Allah senang kepada kita karena kita melakukan yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya, semoga Allah melimpahkan rahmat untuk kita senantiasa tetap mengarah kepada hal-hal yang bisa menjadikan Allah ridho. Raditu billahi robba wabil islami dina. Dan kita merasa ridho, merasa ikhlas, dan kita mengakui yang sebulat-bulatnya dengan agama Islam. Sahabat Bonansa yang berbahagia, apabila kamu semua berdiri, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan rahmat pada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau, dan juga kesejahteraan. Maka sesungguhnya manusia mereka menggunjing kepada kamu semua, maka sang raja ataupun Allah akan mencegah mereka dari hal-hal tentang gunjingan mereka. Sahabat Bonansa, apabila kita ada acara, apabila kita ada momen, ada kegiatan, dan kita mengakhiri dengan membaca sholawat, membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, apabila kita berdiri di suatu acara ataupun mengakhiri dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim wa shollallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Yang berniat menggunjing perbuatan kita, Allah sedikit ataupun Allah akan memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan kita, dan akan memunculkan sesuatu yang baik dari kita. Karena pada prinsipnya manusia tidak terlepas dari kekurangan ataupun kejelekan ataupun kesalahan, akan tetapi kita juga harus tetap optimis dengan rahmat Allah. Sebaik-baik manusia pasti ada jeleknya, dan sejelek-jeleknya manusia juga masih ada baiknya. Sahabat Bonansa yang berbahagia, mudah-mudahan ini ada guna dan manfaatnya khususnya untuk saya sendiri dan pada pendengar sahabat Bonansa yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kesalahan, banyak tuturi kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 29 34 aku tambahinnya ya es iki terus disimpannya ning ndi ki mau.
Endi ya? Endi ya? Endi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum